Puji Tuhan, Shalom. Saya percaya hari ini kita sangat-sangat diberkati oleh Tuhan. Sebab itu mari kita siapkan hati kita akan menikmati hadirat Tuhan. Sebelum kita masuk hadirat Tuhan, kita tundukkan kepala, kita akan berdoa bersama. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa buat setiap kebaikan-Mu dan anugerah-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami ada sampai hari ini semua karena pemeliharaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saatnya kami akan menyenangkan Tuhan lewat penyembahan kami. Mari Tuhan Engkau yang memberkati sehingga Tuhan apa yang kami lakukan ini menyenangkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dari awal pertengahan sampai selesainya Tuhan sendiri yang akan beracara di tengah-tengah kami. Terima kasih dalam nama Yesus. Kami berdoa mengucap syukur dan kami siap mulaikan ibadah kami. Haleluya. Amin. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku, ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku, ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku, ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku, ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau
besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu. Tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Haleluya. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Oh, mari Bapak Ibu Saudaraku kita sembah Dia. Sebab hanya Yesus Tuhan yang layak kita sembah hari ini. Oh, haleluya. Engkau Tuhan layak kami sembah, layak kami sanjung, layak kami agungkan. Oh, Yesus, tiada Allah sepertimu. Engkau besar, Engkau perkasa, Engkau mulia. Haleluya. Yesus, terimalah pujian kami, terimalah penyembahan kami. Yesus, haleluya. Yaralabaralabaralabase. Kiaranamo, kiaranamo. Oh, Bapa. Hanya Engkau Tuhan yang layak untuk kami sembah. Hanya Engkau Tuhan yang layak kami tinggikan. Hanya Engkau Tuhan yang layak kami agungkan. Tidak ada nama lain Tuhan selain hanya Engkau Tuhan yang layak untuk kami muliakan hari ini. Haleluya. Dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan. Kau Rajaku, ya
Sama-sama kita angkat tangan kita, nyanyikan. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara, selamat berjumpa kembali dalam ibadah online LOB Ministry. Selamat tahun baru buat kita semua. Tuhan kiranya memberkati kita, menyertai kita dengan kekuatan, kesehatan, serta perlindungan yang ajaib dari Tuhan. Puji Tuhan, terima kasih kepada tim LOB yang mempercayakan pelayanan firman Tuhan hari ini. Tuhan kiranya terus menolong, menyertai, dan memberkati tim LOB terus jadi berkat untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita berdoa untuk menerima berkat firman Tuhan. Bapa di sorga, kami hampiri Engkau pada hari ini. Kami bersyukur sebab waktu dan kesempatan Tuhan terus anugerahkan kepada kami, dan kami mau belajar untuk terus taat kepada Tuhan, belajar mengasihi Tuhan, mengenal nama Tuhan, sebab kami percaya bahwa nama itu memberikan kemenangan besar bagi kami. Nama itu sanggup untuk menolong kami. Nama Yesus cukup bagi kami untuk melihat perkara-perkara dan mengalami perkara-perkara yang ajaib. Hari ini kami akan diberkati firman Tuhan. Mari berbicara kepada kami lewat firman-Mu, supaya firman-Mu ini terus menerangi, menuntun, bahkan membawa kami untuk terus naik lebih tinggi, melewati segala tantangan kehidupan, dan kami percaya ada kemenangan yang besar yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Bapa di sorga, kami siapkan hati kami untuk terima firman-Mu. Berfirmanlah, kami siap untuk mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara-saudara, hari ini firman Tuhan saya bertema tentang ketaatan. Ketaatan. Saudaraku, kita tentu sudah sering kali mendengar firman yang diberi tema tentang ketaatan. Namun saudaraku, tidak semua orang bisa untuk bertahan dalam ketaatan. Nah, penting sekali hari ini kita mau belajar bersama-sama. Kita buka firman Tuhan dalam Ibrani pasalnya yang ke-11 ayat 8. Firman Tuhan berkata demikian. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Saudara, firman Tuhan bilang bahwa karena iman Abraham taat. Saudaraku, iman akan membawa kita pada ketaatan. Iman akan mengarahkan kita pada ketaatan. Sebab saudaraku, tidak ada cara lain untuk taat kepada Allah, untuk taat kepada Dia, kalau kita tidak beriman. Sebab saudaraku, iman adalah kita tidak mengetahui, kita tidak melihat sesuatu, lalu kita perlu mempercayai hal itu. Nah, ini tidak mudah kalau kita tidak ada di dalam Tuhan. Ini tidak mudah kalau kita tidak benar-benar hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Firman Tuhan bilang bahwa karena iman Abraham taat
Saudaraku, Abraham taat bukan karena dia hebat. Abraham taat bukan karena dia pandai. Abraham taat bukan karena dia punya segala-galanya. Abraham taat bukan karena dia orang terkenal, tapi karena imanlah yang membawa Abraham itu taat kepada Tuhan. Saudara dikasih oleh Tuhan, saya mau bilang begini, bahwa ketaatan itu lebih dahsyat daripada pengorbanan. Saya ulangi, saudara. Ketaatan lebih dahsyat daripada pengorbanan. Ada banyak orang merasa diri sudah hebat ketika dia melakukan sesuatu bagi pelayanan, bagi pekerjaan Tuhan. Dia bilang bahwa saya sudah berkorban bagi gereja, saya sudah korbankan harta saya sudah korbankan uang saya untuk pelayanan, saudaraku. Dia mengukur bahwa apa yang dia korbankan itu cukup bagi dia untuk berkenan di hadapan Tuhan. Saya mau bilang, saudaraku, itu baik, itu penting. Tetapi apa artinya sebuah pengorbanan yang hebat, pengorbanan yang banyak, pengorbanan yang besar yang saudara kerjakan untuk pelayanan, tetapi tidak disertai dengan ketaatan kepada Tuhan? Saudaraku, firman Tuhan bilang bahwa karena iman Abraham itu bisa taat. Karena imanlah Abraham dibawa oleh Tuhan untuk melewati negeri yang tidak dia ketahui, untuk berjalan di tempat di mana dia tidak pernah tahu, saudaraku. Tapi karena iman, karena Abraham beriman kepada Allah, dia tidak menolak. Karena Abraham tahu bahwa kalau Allah yang menyertai dia, kalau Allah yang membawa dia untuk melangkah maju, Abraham punya keyakinan bahwa penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan itu pasti dinyatakan dalam kehidupannya. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, ada banyak orang berpikir bahwa kalau dia mengorbankan waktu untuk Tuhan, kalau dia mengorbankan segala-galanya untuk Tuhan, dia bilang bahwa saya ikut Tuhan, saya melayani Tuhan. Saudaraku, pertanyaannya, apakah itu baik? Ya, baik, saudaraku. Itu hal yang baik, saudaraku. Ya. Tetapi kalau tidak disertai dengan ketaatan, percuma. Ya, pelayanan itu baik, berkorban itu baik, memberi waktu kepada Tuhan itu baik, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Tetapi ketika tidak disertai dengan ketaatan, maka itu menjadi percuma, saudaraku. Karena kebaikan tanpa ketaatan akan menjadi sia-sia. Pengorbanan tanpa ketaatan itu akan menjadi percuma, saudaraku. Kita tahu bersama bahwa ketika Yesus melewati jalan Via Dolorosa, ya, sampai di kayu salib, dia taat sampai mati, dia berkorban sampai mati, saudaraku. Dan firman Tuhan bilang bahwa inilah, ya, pengorbanan yang terbesar yang tidak akan pernah ada untuk yang kedua kalinya. Yesus taat sampai mati, dia berkorban untuk menebus saya dan saudara, untuk menyelamatkan kita, untuk mengembalikan kita pada posisi yang benar. Penting sekali, saudaraku, hari ini bersama-sama kita mau merenungkan bagian firman Tuhan bahwa ketaatan itu akan mengerjakan banyak hal dalam kehidupan kita. Sekalipun kita tidak memahami apa yang akan terjadi dalam perjalanan kehidupan yang akan kita lewati, khususnya di tahun 2023 ini. Saudaraku, saya mau bilang, mari kita belajar taat. Taat dan nantikan Tuhan. Apa, saudara? Taat dan nantikan Tuhan. Saudara dikasih oleh Tuhan, taat artinya begini: kita menyerah dan berserah pada kehendak Tuhan. Bukan kekuatan kita, bukan kemauan kita, bukan keinginan kita, bukan kehebatan kita, tapi kita mau melihat dan menyaksikan bahwa Allah yang bekerja di dalamnya. Kalau saudara baca dalam Roma pasal 28 bahwa Allah turut bekerja dalam segala perkara mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia.
Saudara dikasih oleh Tuhan, ini kebenaran yang perlu kita hidupi bersama-sama. Sebab kata firman Tuhan, karena iman Abraham itu bisa taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Saudaraku, bagaimana mungkin Abraham bisa tahu bahwa dia akan diberi negeri menjadi milik pusakanya, sedangkan dia tidak tahu tempat itu di mana, ya? Tapi saudara dikasih oleh Tuhan, Abraham terus melangkah dalam ketaatan. Abraham terus belajar dalam ketaatan. Abraham tetap mengutamakan Allah. Abraham tidak menolak panggilan Tuhan sedikit pun dalam kehidupannya. Saudara, ada banyak orang, ada masalah sedikit, ya, tidak mau beribadah. Ada masalah sedikit, menolak untuk melayani Tuhan. Ada masalah sedikit, jauh dari Tuhan. Saudara, aku dikasih oleh Tuhan, bukankah hal-hal seperti ini yang akan membuat iman kita tidak akan bertumbuh, akan membuat iman kita tidak akan kuat dalam Tuhan? Saudara, aku dikasih oleh Tuhan, justru ketika kita menghadapi ujian-ujian kehidupan, ini akan menghidupkan iman kita. Ini akan menumbuhkan iman saudara dan saya. Karena lewat ujianlah, lewat pergumulan hiduplah, maka iman kita akan bertumbuh kuat di dalam Dia. Sehingga badai apapun datang, goncangan apapun datang yang menimpa kehidupan kita, kita mau berkata bahwa kita punya Tuhan. Saya punya Tuhan yang hebat, yang telah memilih saya, yang telah memanggil saya untuk menikmati kebaikan, untuk menikmati berkat kasih karunia yang datang dari Tuhan. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, mendengar suara Tuhan, mendengarkan suara Roh Kudus, itu harus diterjemahkan menjadi sebuah kebenaran, ya. Harus diterjemahkan menjadi sebuah kebenaran, bukan kebaikan. Sebab saudara begini, kebaikan belum tentu kebenaran, tapi kebenaran ada banyak hal-hal yang dahsyat akan terjadi di dalamnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, karena kebaikan belum tentu benar. Contohnya saudaraku, ya, saya beri contoh. Ketika kita hendak pergi ke satu tempat, ya, kita berpikir bahwa jalan ke kiri itu adalah jalannya rata, mulus, tidak bergelombang, tidak berkelok-kelok. Sedangkan jalan yang menuju ke kanan ini, jalannya berbelok-belok, jalannya bergelombang, dan ada banyak ujian di situ. Tapi saudara dikasihi oleh Tuhan, tempat yang dimana kita akan tujui, seharusnya kita berjalan di kanan, tapi kita karena melihat jalan itu mulus di sebelah kiri, jalan itu baik kelihatannya, kita malah berbelok ke kiri. Saya mau bilang, saudaraku, saudara sampai atau tidak? Saya mengatakan tidak. Sekalipun mulus jalannya, baik jalannya, tapi itu bukan jalur yang benar untuk saudara bisa sampai ke tujuan. Justru saudaraku, ketika kita berjalan di kanan, sekalipun ada lubang, ada gelombang, berkelok-kelok jalannya, tapi itu jalan yang benar yang akan mengantar kita sampai tujuan, maka kita harus memilih jalan yang ada di sebelah kanan itu, saudaraku. Karena itu jalur yang benar. Sekalipun ada goncangan-goncangan, ya kita harus lewati, tapi itu jalan yang benar, saudaraku. Itulah perjalanan kehidupan kita. Ada banyak orang lebih memilih untuk, saudaraku, untuk dinina bobokkan dengan keadaan. Ada banyak orang yang senang dengan zona nyaman, saudaraku. Saya mau bilang bahwa zona nyaman tidak akan mengantar kita pada kuasa dan mujizat Tuhan yang besar yang Dia mau kerjakan dalam kehidupan kita. Zona nyaman akan membuat kita tertidur rohani, iman tidak bertumbuh, saudaraku. Tapi kalau kita keluar dari zona nyaman kita dan mengandalkan iman kita, mengandalkan pengharapan kita kepada Tuhan, maka saya percaya begini, iman kita akan mengantar kita sampai pada tujuan perjalanan kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan, hari ini kalau saudara dengar firman Tuhan,
tahun 2023. Ada banyak orang memprediksi bahwa tahun ini tidak akan lebih baik dari tahun sebelumnya, ya, tahun 2022. Tapi sebagai umat yang percaya, sebagai hamba Tuhan, saya mau bilang bahwa kesetiaan Tuhan, kuasa Tuhan, ya, kekuatan Tuhan, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya tidak pernah berubah. Dan kuasa itu, penyertaan itu, perkara-perkara yang dahsyat dari Tuhan, Dia siap kerjakan, Dia siap lakukan untuk saudara dan saya. Dalam Yesaya pasal 41, saudaraku, ayat 10, dikatakan begini, janganlah takut, ya, janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu yang menyertai kamu dan memegang kamu dengan tangan kananku. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ayat ini bukan hanya berlaku sampai hari ini, ya, sampai di tahun 2022, tidak. Tapi sebelum, saudaraku, sebelum dunia ini ada, bahwa firman Tuhan itu sudah dinyatakan ribuan tahun lalu. Dan itu berlaku tidak hanya di tahun 2022, tapi tahun 2023, bahkan di tahun-tahun yang akan datang. Ayat ini berkata, jangan takut. Kenapa? Sebab Dia yang menyertai kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, oleh sebab itu, berimanlah dengan sungguh, berimanlah dengan benar, berimanlah dengan mempercayai Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan ragu sedikit pun kepada Tuhan tentang kehidupan ini, tentang apa yang akan terjadi di tahun 2023. Sekalipun orang banyak bilang bahwa tahun 2023 adalah tahun yang gelap, tapi saudara, saya mau bilang, firman Tuhan akan menerangi kita, firman Tuhan akan memimpin kita, kebenaran Tuhan akan membawa kita, menuntun kita untuk melewati dunia yang gelap ini. Saudara percaya, ya, bangsa Israel, kalau Tuhan menuntun mereka keluar dari tanah Mesir menuju ke Kanaan, ada tiang awan dan tiang api Tuhan yang memimpin mereka, yang menyertai mereka, sehingga mereka ada dalam perlindungan Tuhan. Saudara dikasihi oleh Tuhan, perkara yang sama di tahun 2023 ini, Tuhan akan melipat gandakan terang kuasa-Nya. Tiang awan, tiang api Tuhan itu ada di tengah-tengah kehidupan kita, ada di tengah-tengah keluarga kita, ada di tengah-tengah usaha pekerjaan kita, ada dalam rumah tangga kita, ada dalam pelayanan kita, bahkan di dalam situasi apapun kehidupan kita. Terang firman Tuhan itu akan menuntun kita, akan menyertai kita, membawa kita untuk menikmati kemuliaan dari Tuhan. Saudara dikasihi oleh Tuhan, kalau betul-betul kita ikut Tuhan, ketaatan itu akan membawa kita pada tujuan, ya. Jangan setengah-setengah ikut Tuhan. Amin, saudara. Jangan setengah-setengah ikut Tuhan. Seriuslah ikut Tuhan. Seriuslah berjalan bersama dengan Tuhan setiap hari. Libatkan Tuhan. Dia pasti akan membawa kita sampai pada tujuan hidup yang benar. Abraham buktinya, saudaraku. Abraham tidak menolak sedikit pun ketika Tuhan memanggil dia untuk berangkat ke tempat yang tidak dia ketahui. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hanya orang-orang yang tidak beriman sungguh kepada Tuhan yang akan berkata bahwa saya tidak akan mampu, saya tidak akan bisa. Hanya orang-orang yang tidak serius dengan Tuhan yang akan berkata bahwa saya tidak kuat, saya tidak punya keahlian. Tapi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalaupun hidupmu terbatas, kekuatanmu terbatas, ya, skillmu terbatas, bahkan semua yang kau miliki terbatas. Tapi kalau engkau berjalan, beriman bersama dengan Tuhan, saudara, aku dikasihi oleh Tuhan, Tuhan hanya butuh ketaatan kita, ya.
Tuhan butuh engkau beriman. Ya, saudaraku, skill memang mungkin perlu. Ya, apa yang kita miliki juga mungkin perlu. Tapi saudaraku, tidak akan berguna apa-apa. Semua itu kalau tidak disertai dengan taat, beriman kepada Dia. Jangan setengah-setengah ikut Tuhan. Jangan setengah-setengah melayani Tuhan. Jangan setengah-setengah dalam mengiring Tuhan. Bahkan saya mau bilang, jangan berhenti untuk percaya kepada Tuhan. Jangan berhenti untuk ikut Tuhan, saudaraku. Ikut Tuhan mungkin ada goncangan, ikut Tuhan mungkin ada pergumulan, tapi ikut Tuhan juga ada jalan keluar. Ada kemenangan yang besar, ada perkara-perkara yang ajaib yang Tuhan kerjakan. Terbukti saudaraku, Abraham Tuhan bawa dan dia menempati tempat yang dia tidak ketahui, dan tempat itu diberkati luar biasa oleh Tuhan. Ya. Saudara, saya mau bilang, firman Tuhan tidak pernah gagal. Kuasa Tuhan tidak pernah gagal. Firman Tuhan tidak pernah ingkar janji atas kehidupan kita. Kalau Dia berkata Dia menyertai langkah hidupmu, Dia akan menyertai sampai selama-lamanya. Kalau firman Tuhan berkata bahwa Dia mau memberkati hidupmu, Dia tidak hanya memberikan berkat setengah-setengah, tapi Dia memberikan berkat yang melimpah, berkat yang besar, berkat keselamatan bagi kita. Saudaraku, yang perlu kita buat hari-hari ini adalah, mari jangan setengah-setengah ikut Tuhan. Jangan setengah-setengah melayani Tuhan. Seriuslah dengan Tuhan. Seriuslah dalam pelayananmu. Seriuslah dalam pengiringanmu kepada Dia. Maka saya percaya, maka Tuhan akan mengantar kita pada tempat yang benar. Hari ini, saudara punya pergumulan apa? Apakah saudara takut? Apakah saudara bimbang? Apakah saudara khawatir tentang masa depan keluarga, tentang masa depan anak-anakmu, tentang masa depan keluarga besarmu? Mungkin saudara sedang mengalami sakit hari ini. Mungkin saudara sedang mengalami pergumulan di tengah-tengah pekerjaan usahamu. Saudaraku, firman Tuhan adalah kekuatan kita. Firman Tuhan adalah jawaban bagi kita. Firman Tuhan adalah jaminan bagi kehidupan saudara dan saya. Sebagai hamba Tuhan, mari saya mengajak saudara untuk datang kepada Tuhan, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Jangan andalkan kekuatanmu, jangan andalkan uangmu, jangan andalkan harta bendamu, jangan andalkan nama besar keluargamu, jangan andalkan pangkat dan jabatan orang-orang yang kau kenal, tapi mari andalkan Tuhan. Amin, saudara. Libatkan Tuhan, panggil nama Yesus, panggil nama yang hebat itu, panggil nama yang berkuasa itu. Sebab nama itu memberikan kemenangan yang besar bagi kita. Sebab nama itu memberikan keuntungan besar bagi kita. Sebab nama itu memberikan pertolongan yang ajaib bagi kita. Saudara-saudara kasih oleh Tuhan, bagaimana kita bisa menjadi orang yang taat? Nah, ini penting sekali, saudaraku. Sebab kita harus tahu bagaimana kita bisa menjadi orang yang taat. Yang pertama, saudaraku, kita harus mempertajam pendengaran telinga rohani kita. Mempertajam rohani kita, mempertajam telinga rohani kita, dan belajar untuk mendengarkan Tuhan. Saudara, kalau kita mau mendengar berita-berita dari televisi, berita-berita dari media sosial, bahkan orang-orang di luar sana, tentu semua berita yang kita dengarkan lebih banyak itu menakutkan. Betul tidak, saudara? Lebih banyak berita yang menakutkan yang kita dengarkan ketimbang berita-berita itu menguatkan iman kita. Ya. Coba kita baca dalam Yesaya pasal 52. Yesaya pasal 52 ayatnya yang keempat. Saya ajak saudara pada bersama-sama kita buka firman Tuhan. Yesaya pasalnya yang ke 52
Ayat yang keempat, firman Tuhan berkata demikian. Sebab beginilah firman Tuhan Allah, dahulu umatku berangkat ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai orang asing. Lalu Asyur memeras dia tanpa alasan. Tetapi sekarang, apakah lagi urusanku di sini? Demikianlah firman Tuhan, umatku sudah dirampas begitu saja. Mereka yang berkuasa atas dia memegahkan diri. Demikianlah firman Tuhan, dan namaku terus dihujat sepanjang hari. Sebab itu umatku akan mengenal namaku, dan pada waktu itu mereka akan mengerti bahwa akulah dia yang berbicara, ya aku. Saudara harus dikasih oleh Tuhan, ya. Kita harus mempertajam pendengaran kita dan belajar untuk banyak mendengarkan suara Tuhan. Artinya apa? Suara firman Allah, pemberitaan-pemberitaan firman Allah, baik lewat khotbah-khotbah di gereja, lewat khotbah renungan di media sosial, baik lewat YouTube dan lain sebagainya. Saudaraku, gunakan semua fasilitas ini untuk menumbuhkan iman kita, untuk menumbuhkan keyakinan kita, kepercayaan kita kepada Dia. Saya percaya bahwa tidak akan pernah sia-sia. Ini akan mengantar kita untuk menjadi pribadi yang kuat di hadapan Tuhan, akan membawa kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang akan lebih hebat lagi ke depannya untuk melewati tahun 2023 ini. Saudara, haleluya. Saya percaya bahwa tahun 2023 orang lain bilang susah, sulit, sukar. Sekalipun demikian, saya mau bilang bahwa firman Tuhan menjamin kita. Firman Tuhan siap untuk menyertai kita. Cukup percaya dan beriman kepada Dia. Jangan menolak kebenaran. Jangan tinggalkan Tuhan. Tetaplah setia dalam ibadahmu. Tetaplah setia dalam pelayananmu. Tetaplah setia dalam pengiringanmu. Tetaplah sungguh-sungguh kepada Dia, mempercayai Dia dalam segala perkara. Saya percaya firman Tuhan sendiri akan membela saudara-saudara dimanapun engkau berada pada hari ini. Tuhan kiranya menolong kita, memberkati firman-Nya dengan luar biasa. Saudara yang sakit, saudara yang lemah, saudara yang sedang bergumul dengan masalah apapun, andalkan Tuhan, libatkan Tuhan. Saudaraku, Tuhan tidak akan tinggal diam. Tuhan tidak akan tutup mata. Tuhan tidak tuli untuk mendengarkan seruan doa dan harapan saudara. Mari belajar untuk sungguh-sungguh kepada Dia. Saya percaya firman-Nya menolong kita semua. Mari saudaraku, buka tanganmu saat ini. Kita mau berdoa. Apapun pergumulan saudara, saya percaya dimanapun engkau berada, Tuhan mau bekerja. Tuhan mau menyatakan rencananya yang indah. Sebab Dia katakan bahwa rancanganku bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera yang memberikan hari depan yang penuh dengan pengharapan. Mari kita berdoa dan mengakhiri ibadah kita. Bapa, dalam nama Yesus, hamba berdoa bagi setiap umat-Mu yang membuka tangan mereka, yang beriman percaya kepada Engkau. Tuhan, kenali masing-masing umat-Mu, siapapun kami, dimanapun kami berada. Hamba berdoa kiranya tangan Tuhan mengalirkan kuasa-Mu bagi kami semua. Kuasa-Mu menjamah setiap kami. Apapun tantangan hidup kami, apapun pergumulan kami, apapun sakit, bahkan proses kehidupan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup ini, hamba berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan, kuatkan umat-Mu, Tuhan mampukan umat-Mu. Biar Tuhan bawa semua kami umat-Mu untuk belajar taat di hadapan-Mu. Karena kami percaya bahwa perkara-perkara yang hebat, perkara-perkara yang dahsyat, Tuhan siap nyatakan, Tuhan siap kerjakan atas kehidupan kami. Tuhan, Engkaulah segala-galanya bagi kami umat-Mu. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dimanapun umat-Mu berada, kerjakanlah pemulihan, kerjakanlah pertolongan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
kuasa Allah bekerja, kuasa Allah menjamah dan melawat umat-Mu, sehingga mereka semua keluar dari tantangan menjadi pribadi-pribadi yang kuat, pribadi-pribadi yang menang di hadapan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa firman-Mu hari ini menjamah kami, melawat kami, dimanapun kami berada. Kami dikuatkan, kami diberkati, kami dipulihkan oleh Tuhan, bahkan kami bertumbuh dalam iman, dalam pengharapan yang benar kepada Tuhan. Terima kasih Bapa dalam sorga. Hamba berdoa Engkau berkati tim LOB Ministry, berkati Tuhan mereka semua sebagai hamba-hamba-Mu yang terus setia dalam melayani Tuhan. Biarlah hikmat kuasa pengurapan Tuhan terus menyertai mereka, menjadi berkat dalam pelayanan apapun yang Tuhan percayakan, dalam segala usaha kerja mereka. Tuhan, Engkau terus Allah memberkati, menopang mereka semua terus mengabarkan Injil, menjadi berkat sehingga jiwa-jiwa diselamatkan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Memberkati bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan terus pulihkan Indonesia. Tuhan terus berkati bangsa kami Indonesia. Kami percaya Indonesia ada di hati Tuhan. Indonesia dipulihkan, Indonesia dikuatkan oleh Tuhan, Indonesia diselamatkan oleh Tuhan. Memberkati pemerintah kami, Presiden Jokowi, bahkan Wakil Presiden Mahfud Amin. Tuhan Allah memberkati mereka sebagai pemimpin-pemimpin bangsa kami. Oh Tuhan, memberkati juga para menteri, TNI, Polri, pejabat-pejabat mulai dari gubernur, wali kota, bupati, Tuhan, kelurahan, desa. Engkau Allah memberkati mereka semua untuk memimpin bangsa dan daerah di Indonesia. Biar mereka semua disertai oleh Tuhan, diberi hikmat oleh Tuhan untuk menjalankan roda pemerintahan. Biar semuanya berjalan sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Terima kasih Bapa dalam sorga. Terpujilah Engkau kekal buat selama-lamanya. Ini doa, ini syukur kami Tuhan. Ini yang kami bisa buat di hadapan-Mu. Biarlah semuanya boleh berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Kami mengakhiri ibadah online LOB Ministry hari ini dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, mari terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dan menyinari engkau dengan wajah-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah dan terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan Allah Roh Kudus senantiasa memelihara, menyertai, melindungi kita sekalian dimanapun berada, hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari semua yang percaya berkata, amin. Sampai jumpa, Tuhan memberkati dan shalom.